sekitar jam 9 dia udah sampai ke Lampung. Kalau produknya di display setiap pagi gitu ya? Iya. Setiap pagi. Kalau cabangnya kalau boleh tahu ada berapa sih? Kalau cabangnya di Lampung baru 1 ini Kak, tapi kalau untuk di Palembang udah ada 7 cabang. 7 cabang. Iya. Kak, kalau kita boleh tahu nih, untuk sabda karyawan di Palembang di Santolan ini ada berapa? Kalau karyawannya untuk kasirnya 2, supervisornya 1, finance-nya 1, sama keamanannya 2. Kak, ini kita ada modul. Nah, Modul. nantinya bakal kita serahin ke kakak buat dibaca-baca aja. Ini tentang apa modulnya? Tentang manajemen persediaan. Rencana persediaan sendiri merupakan proses penting dalam manajemen rantai pasokan yang bertujuan untuk mengelola persediaan barang dengan efisien. Nah, tujuan utama dari perencanaan persediaan adalah untuk memastikan ketersediaan barang yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan, namun tetap mengontrol biaya persediaan agar tidak terlalu tinggi. Apa sih Kak? Oh ya, Kak, di modul ini nanti kita akan menjelaskan persebarannya. Yang pertama ada perencanaan persediaan, pengadaan, pengendalian persediaan, manajemen gudang dan distribusi, pengiriman, dan ada beberapa contoh latihan soal. Berarti berguna banget ya kalau untuk toko kayak ini. Iya. Nah, tadi kan ada Ufi yang udah menjelaskan tentang perencanaan persediaan. Ini ada aku yang mau menjelaskan sedikit nih tentang pengadaan. Jadi ini pengadaan merupakan salah satu komponen kunci dalam manajemen persediaan yang nantinya akan berfungsi sebagai proses untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan dari pemasok eksternal. Nah, proses pengadaan ini nantinya akan lebih efektif karena pengadaan akan memastikan ketersediaan barang dan jumlah dan kualitas yang tepat pada waktu yang tepat, serta dengan biaya yang optimal. Berikut ini ada beberapa penjelasan mengenai pengadaan dalam manajemen persediaan. Nah Kak, di proses pengadaan yang efektif ini memastikan ketersediaan barang dalam jumlah dan kualitas yang tepat pada waktu yang tepat untuk pengiriman barang gitu, untuk persediaannya. Nah, pengadaan dalam manajemen persediaan itu ada perencanaan pengadaan. Nah, perencanaan pengadaan itu kayak tahap awal yang melibatkan analisis kebutuhan barang atau jasa berdasarkan data historis, proyeksi permintaan dan anggaran yang tersedia, gitu Kak. Terus ada seleksi dan evaluasi pemasok. Nah, seleksi dan evaluasi pemasok ini kunci untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan pasokan barang. Kayak melibatkan penilaian pemasok berdasarkan kriteria seperti kualitas produk, harga, kemampuan, dan reputasi perusahaan ini gitu. Terus ada negosiasi dan kontrak. Nah, negosiasi ini untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, antara karyawan dan perusahaan juga bisa, sama pelanggan itu juga bisa. Sama ini Kak, pengelolaan pesanan. Nah, pesanan kepada pemasok. Nah, dokumen resmi berisi rincian barang yang dipesan, jumlah harga dan syarat pengiriman. Setelah kayak pre-order itu, perusahaan harus memantau status pesanan untuk memastikan bahwa barang yang dikirim itu sesuai jadwal dan spesifik yang telah ditentukan. Jadi kayak dari perusahaannya langsung atau dibuat kue-kue ini harus sesuai jadwal gitu kan. Sama manajemen persediaan ini melibatkan pengaturan stok, termasuk penentuan titik pemesanan, kayak penentuan safety stok dan pemantauan tingkat persediaan. Untuk pengendalian persediaan itu adalah salah satu kegiatan dari urutan kegiatan yang pastinya dalam bonding juga ada, dan bertautan dengan operasi produksi perusahaan tersebut sesuai dengan yang direncanakan, lebih baik waktu, jumlah, kualitas maupun biaya. Salah satu faktor yang mempengaruhi pelancaran perusahaan adalah mengenai produksinya. Pelancaran produksi sangat penting bagi perusahaan karena berpengaruh terhadap laba yang diperoleh perusahaan. Antara bedanya proses produksi suatu perusahaan ditentukan oleh persediaan. Nah, bahan bakunya yang optimal, seperti setiap perusahaan harus mampu menyediakan persediaan bahan baku optimal untuk
kelancaran proses produksinya. Melalui pengendaliannya, persediaan yang optimal, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang tepat waktu dan meminimalkan biaya persediaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Intinya ketersediaan barang sama pengeluaran biasanya dalam bisnis. Jadi tadi udah dari teman-teman sebelumnya, terus kerjanya itu ada kayak manajemen juga dari bisnis. Jadi kayak misalkan pada suatu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang itu, fasilitas bidang itu memegang peranan krusial pada konsep usahanya. Nah, sebab bidang itu adalah sekret penyimpanan distribusi barang perusahaan. Nah, pada bidang perbidangan itu krusial buat merencanakan, mengatur, dan mengendalikan logistik secara teknis serta administratif. Jadi kegiatan haji itu bisa mengklaim serta menjaga keberlangsungan setiap aktivitas dalam pelatihan letak. Terus ada beberapa faktor juga itu yang kayak nilai investasinya, pengaman kargonya, fleksibilitasnya, sama lingkungan kerja dan keamanan kargo yang disimpan kawasan gudang setiap sudut yang disimpannya. Kayak kan ada juga tuh kayak misalkan dimensi pengukuran, kayak misalkan pembuatan ininya gitu. Kalau yang mengamannya itu kayak peralatan, terus penanganan material, kapasitas dan kebutuhan ruang, sama lingkungan yang keindahannya kan kayak tata letaknya tuh semuanya udah rapi, terus kayak jadi konsepnya tuh bisa pembeliannya sesuai dengan tempat-tempatnya sesuai. Terus juga kayak perencanaan letak gudangnya itu. Nah, dan apa kalau emang Lamode sendiri itu gudangnya gimana? Kalau gudang itu di Palembang, di Palembang bisa. Kalau boleh tahu di Palembang itu gimana? Di Palembang itu gudang lagi. Terus juga kayak menyediakan pemindahan barang secara efisien yang sedikit akal ya. Itu kayak nyampe di sini jam 9. Jam 9. Jadi memastikan mulai sampai sini jam 9 gitu. Kayak Karena kan konsumen kan mau ya barang-barangnya sampai jam berapa? Terus juga itu meminimalkan biaya penyimpanan sambil memberikan tingkat layanan yang diharapkan. Terus mencapai fleksibilitas maksimum dan menyediakan cost shipping yang baik. Terus mungkin ini kayak ini ya kayak misalkan manajemen persediaan gitu. Jadi maksudnya di sini tuh kayak ada contoh soal gitu ya sama jawaban mengenai manajemen persediaan. Mungkin jadi kalau misalkan kakaknya pengen tahu kita dapat pertanyaan-pertanyaan yang kayak mungkin kakaknya belum tahu itu di sini ada jawabannya gitu kan. Lampirkan juga jawaban-jawabannya di sini. Jadi kayak beberapa terus kayak misalkan perbedaan siklus dan perbedaan persediaan siklus sama persediaan bulan itu gimana. Terus semuanya udah kita coba di sini semua. Tinggal baca aja ya. Iya betul. Jawabannya juga udah ada. Iya betul.